Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, kembali lagi di Cakko Space Channel. Dan selamat sore semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Lagi-lagi sore baru bisa bikin konten ya, karena emang waktunya sangat luar biasa, sulit sekali. Ini pun masih ada ya teman-teman yang masih main PS, dan juga masih banyak yang pesen minum, pesen mie, tapi aku tinggal bikin konten karena di sini udah lumayan jenuh, udah lumayan stres banget, terus terang aja ya. Jadi kalau sudah jam 5 kemudian masih ada yang main, masih ada yang pesen, waduh capek banget, luar biasa capeknya tuh. Dan emang paling enak itu jam 5 tutup, kemudian jam setengah 7, jam 7 kembali buka sampai jam 11 atau jam 12 malam ya. Dan kebetulan ini masih lanjut terus teman-teman. Jadi ini bingung tak tinggal aja pesanan aku bikin video ini ya. Rencana dari jam 4 tadi mau bikin video, nggak jadi-jadi, dan sekarang mau bikin video. Oke, apa yang perlu kita bahas sore hari ini ya? Yang perlu kita bahas ya, inilah yang namanya kerja ya. Kerja ya resiko ya harus aku tanggung ya, seperti ini ya. Dan alhamdulillah grafik rentalan di pertengahan Agustus ini kok lagi bagus ya. Jadi yang main itu dari pagi, siang, sore, malam itu ada aja. Jadi nggak sampai zong, nggak sampai sepi gitu ya. Dan seperti beberapa hari, sore hari ternyata masih terus banyak ya, meskipun kita yang punya sering sambatan gitu ya. Aduh, coba kesel banget. Tapi yang namanya pelanggan kadang sore baru pulang kerja, jadi baru bisa main di sore hari ya. Untuk sementara waktu kita tampung teman-teman ya, untuk teman-teman yang bisa mainnya sore hari gitu ya. Oke, ini adalah kerja pribadi, artinya milik pribadi ya, milik saya sendiri. Jadi juragannya dijuragani sendiri ya. Kalau orang menilai sawang sinawang, kata falsafah Jawa itu dari cara melihatnya ya. Orang melihat kita tinggal duduk manis, habis itu terima duit. Ada yang main, ada yang datang ya, memang seperti itu ya. Bisa dibilang seperti itu juga ya, yang namanya rezeki datang ya. Kalau ada teman-teman bilang kok nggak ada bannernya, iya bannernya nggak ada. Sekalian aku jawab aja ya. Jadi dari dulu kala 22 tahun yang lalu emang Cakkus nggak pernah pakai banner. Emang konsep ngerental kita adalah ya konsep kayak rumah aja gitu. Biarin kayak rumah aja gitu ya. Jadi biarkan mereka datang dari mulut ke mulut, mereka tahunya seperti itu lalu main. Jadi seperti kayak rumah. Jadi ketika orang lewat atau kemana-mana lewat depan rumah kita, mereka nggak ngira kalau tempat kita itu sebenarnya adalah rental PlayStation. Jadi nggak tahu, dikiranya ya rumah. Kok banyak motor, mereka kadang nggak tahu. Itulah, itu trikku aja ya. Tapi semenjak pindah ke tempat yang baru ini, sempat aku bikin banner ya, panjangnya 2 meter, jadi panjang banget. Dulu banner kita di situ. Nah di situ panjang 2 meter teman-teman ya. Jadi 2 meter banner kita itu. Sempat aku bikin banner sekitar 2 meter ya panjang. Kemudian sudah agak lumayan rusak. Dan zaman waktu Covid banyak polisi lalu lalang atau keliling ya. Jadi ngelihat kalau ada rental PS gitu. Akhirnya tak copot. Nah itu ceritanya ya. Jadi bannernya di situ tak copot, udah nggak tak pasang lagi. Pilih aman aja ya. Terus sampai sekarang masih belum bikin banner lagi. Yang pasti Cakkus pingin bikin banner lagi, tapi nggak besar seperti kemarin 2 meter panjang sana. Aku mau bikin yang 1 meter aja, yang kecil-kecil aja pokoknya ada bannernya ya. Dan alhamdulillah ini pembangunan untuk kanopi ya, berapa persen ini sudah lumayan hampir jadi. Tinggal yang atapnya yang atas ini ya, nggak tahu nanti ya menyusul gitu ya. Oke, kembali ke pembahasan topik kita ya, tentang kerja sendiri sawang sinawang ya. Nah jadi ada mereka yang kerja di pabrik itu kita bilang wah enak ya kerja di pabrik, kerja tetap, apa enggak, padahal ya enggak seenak-enak itu juga ya. Pasti ada suka dukanya, pasti ada kekuatan yang membuat mereka tuh bertahan di pabrik itu ya. Jadi yang namanya kerja itu kan resiko. Jadi kekuatan mereka menerima resiko atas pekerjaannya itu ya, itulah jodoh pekerjaannya dia ya, yang ke pabrik. Nah, kayak di sini pabrik kayu ya, kerja jam 6 pagi berangkat, pulangnya jam sore gini ya. Tapi mereka kuat karena itu memang
itulah yang bisa dikerjakan ya, itulah pekerjaannya dia. Saya kayak Cak Kos ini kerjanya dari pagi sampai sore sampai malam lagi tapi sekarang udah nggak 24 jam ya. Orang lihat, oh ya enak ya kerja, punya pribadi, punya sendiri, kerjanya enak. Padahal ya nggak gitu juga ya, kita juga ada stresnya juga, kita juga harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pelanggan supaya betah, pelanggan supaya terus datang, pelanggan kita doakan semoga banyak rezekinya jadi terus datang gitu ya, saling mendoakan kan, kasihan mereka datang terus, yang pasti rezeki mereka juga harus lancar, baik itu dikasih orang tua ataupun mereka yang udah kerja gitu ya. Itu ya, jadi sawang sinawang. Nah, kalau kerja di sini resikonya ya itu aja, kita nonstop, apalagi kita jaga sendiri. Kalau kerja di instansi atau di perusahaan, sepengalamanku dulu ketika kerja memang dibilang enak ya nggak enak juga. Kalau kita sering sharing atau bercerita dengan teman-teman yang bekerja di pabrik atau instansi perusahaan, apakah enak? Ya nggak enak juga. Seperti aku dulu kerja, waduh, yang ada adalah dendam ya. Kalian pasti yang kerja yang sekarang berarti pasti punya rasa dendam, iya kan? Tapi hilangkanlah dendam itu. Tapi pasti pengen tak tonjok aja itu ya. Pak General Manager itu pengen tonjok aja, rasanya seperti itu ya. Karena kita kerja bener aja kadang masih ada aja yang salah, itu kita heran. Salah apa lagi? Dikit salah, dikit salah, salah kok sedikit. Itu ya. Ya, jadi kadang kita itu udah ada aja tiap hari dimarahi, diginiin, terus nggak enak dok pokoknya kerja itu ya. Begitu emang ya, sama atasan kita itu kita sering mendapatkan perlakuan seperti itu karena kita tuh dendam pengen nonjok aja di tempat itu ya. Karena kita udah kerja baik, udah prestasi bagus, masih ada aja yang salah. Itulah yang namanya kerja ya. Dan yang namanya teman juga di lingkungan kerja, ada yang baik, ada yang kepengen menjatuhkan kita kalau prestasi kita itu bagus ya. Jadi dulu ketika aku alhamdulillah kerjanya bagus, luar biasa, sukses, apa yang aku terima adalah bukan pujian, justru malah apa ya, rekan-rekan yang senior yang kerja lama itu malah cemburu sama kita gitu ya. Wah gitu loh. Jadi bagaimana cara mereka menjatuhkan kita, itu lingkungan kerja sering terjadi seperti itu ya. Jadi kita tuh mau dijatuhkan. Jadi Pak General Manager kita, bos kita tuh justru gak bangga sama kesuksesan kita, malah dibilang hebat kamu ya, hebat kamu ya, di atas angin kamu sekarang. Malah itu yang aku terima, bukannya wah prestasi kamu bagus mas, bagus, perusahaan kita makin rame, jadi banyak klien, jadi banyak iklan, jadi banyak rame lah pokoknya, meriah dengan kedatangan sampean. Sebulan ini udah meriah, udah maju pesat. Nggak seperti itu yang aku terima, malah teman-teman semuanya banyak yang iri dan aku dijatuhkan, berusaha dijatuhkan itu. Dan General Manager jadi nggak suka sama aku karena pengaruh senior gitu ya, karena aku melejit ke atas gitu ya. Jadi mungkin ada di pengalaman di antara teman-teman ya yang pernah bekerja, melejit prestasinya bagus, kadang banyak sekali yang ingin menjatuhkan kalian. Ya itulah dunia kerja, dan harus kuat ya bagaimana caranya menjaga pertemanan. Kadang nggak semuanya seneng loh. Kalau kalian kerja di pabrik sebagai pemimpin, punya anak buah 25 orang, kamu disuruh sama pimpinan kamu lagi, tolong ya anak-anak mereka kalau kerja yang bener, ini packingnya, ini semuanya harus bener, harus bener. Tapi yang apa yang kamu alami, kamu sebagai pimpinan dari 25 orang di gudang yang kamu pimpin itu, apakah dengan mudah menyuruh mereka kerja? Enggak, banyak yang mokong gitu ya, nggak mau kerja, kamu dilawan. Kalau kamu terus menyuruh mereka gini-gini, kamu bisa dihadang di jalan, mas. Nah gitu. Apakah gampang? Nggak gampang juga. Jadi kerja itu ya gampang-gampang susah. Ada yang kelihatannya enak, tapi kalau kita dengar cerita dari satpam misalnya, kita dengerin satpam, apakah ya enak aja satpam keluar buka pintu? Apa yang enggak? Mereka butuh laporan keluar masuk barang apa. Sementara mungkin ada oknum-oknum. Ya gitulah dunia kerja ya. Kalian pasti yang sudah pernah kerja pengalaman dengan hal itu, dan mungkin dengan dunia kerja seperti itu kalian memutuskan untuk resign, untuk berhenti. Kemudian kalian bingung dan akhirnya yang terbayang di otak kalian, di pikiran kalian, udahlah aku bikin rental aja, aku rental PS aja wis, nggak kerja di pabrik, udah jenuh, udah capek. Mungkin seperti itu.
karena emang gampang-gampang susah kerja itu ya. Jadi ya kalau kalian kuat, jadi bukan kalian aku menjudge kerjaan itu jelek enggak ya. Kalau kalian kuat dan menganggap pekerjaan itu baik, kalian bisa berkomunikasi dengan pimpinan baik, dengan karyawan kalian, bawahan kalian baik, semua baik, ya silakan kerja ya sebaik mungkin. Tapi yang namanya persaingan ini seperti kasus di kemarin itu CFS terjadi penembakan itu kan seperti itu kerja itu ya. Jadi sekarang semakin terbongkar mafia ini, pimpinan geng ini terbongkar ini seperti itu, nggak mudah. Kita jadi anak buah mau nggak ngikut susah, ngikut sebenarnya aku disalah, itu kerja ya. Mau nggak ngikut, aku tahu kalau ini salah, aku nggak mau ngikut gitu ya. Tapi terancam, akhirnya ngikut, ya sudah kamu kena juga gitu loh. Ya itulah susahnya ya. Dan akhirnya mereka yang kerja entah di instansi atau di pabrik itu menganggap kita yang wira swasta ini wah enak ya wira swasta ya, kerja sendiri, pengen tutup ya tutup, pengen buka ya buka gitu ya. Tapi yang pasti manusia atau kita itu punya porsi masing-masing ya. Kerjanya itu punya porsi masing-masing, nggak bisa semuanya sama, itu nggak bisa ya. Ini kerjanya ini kerjanya ini kerjanya ini plek, jadi komplit gitu loh, saling mengisi gitu ya. Jadi nggak ada kerjaan yang itu harus sama semuanya. Oh enak aku kerja ini, oh enak aku kerja ini, kabeh kerja ngono. Yo nggak iso, nggak bisa ya. Jadi emang ada tempatnya atau porsinya masing-masing yang namanya kerja itu ya. Pokoknya mudah-mudahan kerja apapun yang penting rezekinya lancar. Yang pasti kerja itu kekuatan kita. Kalau Pak Presiden itu berat kan, memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa bagaimana, tapi kuat. Ya itulah kekuatan dia memikirkan bangsa, inilah yang membuat dia itu menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi tentara dan lain-lain ya. Kalau kita nggak kuat ya jadi tukang rental aja gitu ya. Nggak usah berat-berat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sekarang, kerja yang sesuai dengan pikiran kita, kekuatan kita. Ya itu yang kita lakukan. Mungkin itu jodoh kita, kemampuan kita untuk dari kejiwaan, dari tenaga, kerjaannya yang rental gitu ya. Kalau kalian kuat, tenaganya besar, terus kalian ngangkut barang, ya itu kerjaannya bisa itu, ya lakukan itu gitu loh ya. Sampai saatnya nanti ketika kamu punya pemikiran, ya masa aku ngangkut gabah terus, sekali-sekali aku yang nyuruh orang, tolong angkut gabah ya. Siapa tahu yang jadinya anak buah nantinya akan menjadi bos gitu ya, bertahap. Cari pengalaman itu penting. Kalian sekarang jadi tukang jaga rental misalnya ya masa tadi tukang jaga rental terus, pasti kan enggak. Kalau kemarin jadi tukang jaga rental, besok-besok kamu punya duit, oh kamu beli PS sendiri, terus punya duit lagi kamu beli TV sendiri, lalu diam-diam kamu buka di rumah rentalan gitu ya. Yang biasanya kerja di rental, sekarang kamu bisa buka rental kecil-kecilan di rumah. Yang penting sudah punya pengalaman kerja di tempat rental gitu loh Rek. Jadi kalian memisahkan diri untuk berdikari sendiri, berusaha sendiri ya. Sama kayak orang tukang las gini, tukang las bikin pagar, bikin ini. Dulu ya awalnya ikut orang belajar. Kemudian ketika kreset dia sudah pandai untuk bisa berdiri sendiri, ya sudah bikin las-lasan sendiri, bikin perusahaan sendiri gitu loh. Jadi kalian, kita semua sekarang yang kerja ikut orang, kerja apapun ikutlah, nggak apa-apa, cari pengalaman ya. Nanti tapi kalau sudah pengalaman kalian bisa berdiri sendiri, membangun diri kalian sendiri, berwirausaha sendiri. Yang wirausaha loh ya, yang wirausaha ya. Beda kalau yang pegawai itu kita perspektif atau cara berpikir kita beda lagi. Itu ya bagi yang berwirausaha. Jadi kita memecahkan pikiran ini melihat cakrawala dunia, apa yang bisa kita kerjakan, yaitu ya gak apa-apa kerja ikut orang dulu, ikut mas ini ngerental, kerja di rentalannya, tapi suatu saat kamu bikin rentalan sendiri. Kira-kira begitulah ya. Bisa diartikan lebih luas lagi, ini adalah contoh ya. Kalian kembangkan sendiri cakrawala berpikir kalian untuk kerja apapun itu ya. Buka usaha apapun kalian pecahkan sendiri. Yang pasti mungkin kalian sekarang ikut orang, tapi celengannya uang betul ditabung di apa, kalian investasi untuk punya pekerjaan apa yang kira-kira kamu akan bisa jalan, terutama di entrepreneur ya. Nah itu entrepreneur ya, yang muda-muda, yang tua, nggak telat wis ya. Sekarang ya harus belajar, harus konsisten, harus kerja keras, harus yakin, harus bisa bersaing. Yang namanya hidup ini adalah persaingan ya, kompetisi.
siapa yang bisa memenangkan kompetisi ini, dialah yang bakal survive di dalam kehidupannya, gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih sudah nonton Cak Ospek Channel. Terima kasih sudah semuanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Sudah hampir maghrib, mendungnya gelap, videonya semakin gelap ya, lagi-lagi gelap. Oke ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.